Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah hari ini kita boleh merasakan kemurahan Tuhan terjadi, dan biarlah kehidupan kita berada di dalam naungan perlindungan kuasa-Nya. Hari-hari baik akan diberikan bagi kita, dan kasih-Nya senantiasa tetap selalu menaungi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Bapak Ibu Saudara, hari ini kembali kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melewati 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu hari ini. Kami percaya ini bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari rencana-Mu yang indah. Sekarang kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Kami memohon buka hati dan pikiran kami agar siap untuk menerima kebenaran firman ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, dan biarlah setiap kata yang keluar membawa penguatan, penghiburan, dan pengharapan. Kami serahkan waktu ini hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17 diberi judul bagi kita, Tuhan melihat ketulusan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merasa bahwa hal baik yang kita lakukan tampaknya tidak diperhatikan orang lain? Atau bahwa pelayanan kita tampak kecil dan tidak berarti? Hari ini firman Tuhan membawa kita lebih kepada seorang perempuan Sunem yang sederhana, tetapi tindakannya yang tulus mendatangkan lawatan ilahi. Yang pertama, kita melihat ketulusannya tidak selalu harus spektakuler. Dan di sini boleh kita melihat pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Perempuan Sunem ini tidak bernama, namun Alkitab menyebutkannya seorang perempuan kaya yang sangat menghormati Elisa. Ia tidak melakukan mujizat. Ia bukanlah nabi. Ia hanya melakukan satu hal, yaitu menyediakan tempat tinggal bagi Nabi Allah. Perhatikan bahwa dia tidak menunggu diminta. Dia mengambil inisiatif. Dia mengenali bahwa Elisa adalah abdi Allah yang kudus, dan dia ingin menjadi berkat baginya. Apa yang ia lakukan sangat sederhana, yaitu menyediakan kamar di atap rumah dengan tempat tidur, meja, kursi, dan pelita. Tidak mewah, tapi cukup. Ia tidak pamer, ia tidak menuntut apa-apa kembali. Pelajaran hal ini bagi kita dalam dunia yang mengejar pengakuan dan pamor. Tuhan menghargai ketulusan yang sederhana. Mungkin kita hanya menjadi pendoa syafaat, guru sekolah minggu, atau ibu rumah tangga yang membesarkan anak-anak dengan kasih Tuhan. Dan Tuhan melihat itu semua. Dan yang kedua, Tuhan tidak pernah lupa akan kebaikan kita. Kita boleh melihat pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Elisa yang sudah berkali-kali menerima kebaikan perempuan ini mulai bertanya, apa yang dapat kulakukan untuknya? Ia ingin membalas budi. Tapi menarik, perempuan ini berkata, aku tidak tinggal di tengah-tengah kaumku. Dengan kata lain, aku tidak butuh apa-apa, aku sudah cukup. Ia melayani bukan karena berharap imbalan, tapi justru karena itu Tuhan mulai bertindak. Saat kita memberi tanpa pamrih, saat kita melayani tanpa agenda tersembunyi, maka Tuhan yang akan membalasnya. Seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-10, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Yang ketiga, Tuhan memberi lebih dari yang kita harapkan. Hal ini dapat kita lihat pada ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17.
Melalui Gehazi, Elisa mengetahui bahwa perempuan ini belum mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Ini bukan permintaan yang pernah ia utarakan, bahkan seolah-olah ia telah menyerah akan harapan itu. Tapi Elisa menyampaikan nubuatan, pada waktu seperti ini, tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Awalnya perempuan itu tidak percaya, dan ia berkata, "Jangan, Tuanku abdi Allah, jangan berdusta kepada hamba-Mu ini." Bukan karena ia kurang iman, tapi karena hatinya sudah terlalu lama menanggung kekecewaan. Tapi meski imannya lemah, janji Tuhan tidak berubah. Setahun kemudian ia sungguh-sungguh menggendong anak itu. Bapak Ibu Saudara, kadang Tuhan menjawab kerinduan yang bahkan sudah kita kubur. Ia tahu kapan waktu yang tepat. Ia tahu apa yang paling kita butuhkan, bahkan sebelum kita mengatakannya. Tuhan tidak hanya membalas kebaikan kita, Ia memberkati melebihi dari yang kita doakan. Biarlah firman ini mampu menyentuh hati yang tulus dan terlebih menyentuh akan hati Allah. Perempuan Sunem ini tidak menyembuhkan orang sakit, tidak berkhotbah, tidak pergi ke bangsa-bangsa, tapi ketulusan yang menggerakkan surga. Tuhan memberinya sesuatu yang bahkan tidak berani ia minta. Maka hari ini, jikalau engkau melayani Tuhan dalam kesucian, memberi dalam keheningan, mengasihi tanpa mengharap kembali, maka Tuhan melihat kesemuanya itu. Dan saat waktunya tiba, Tuhan akan mengingatmu seperti Ia mengingat perempuan Sunem ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kami bahwa ketulusan hati tidak pernah sia-sia. Ya Tuhan, kami rindu menjadi seperti perempuan Sunem yang melayani bukan untuk dilihat, tapi karena mengasihi-Mu. Ajarlah kami untuk memberi tanpa pamrih, melayani dengan tulus dan percaya bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Bagi setiap kami yang mungkin telah lama menantikan jawaban doa, atau yang merasa perjuangan kami tak pernah dilihat, maka kuatkanlah hati kami. Kami percaya pada waktunya Tuhan, Engkau akan mengingat dan membalaskannya dengan limpah kepada kami. Kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin.